Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan membuat sebuah video dari permintaan salah satu pelanggan. Bukan salah satu ya, mungkin kebanyakan yang beli bibit tanaman stroberi ya. Jadi hari ini saya akan berbagi tips cara penanganan bibit stroberi ini yang baru datang. Setelah kita menunggu paketannya dari manapun, walaupun bukan dari anak lanang ya, itu kemungkinan perlakuannya itu insya Allah sama. Oke, langsung saja bagaimana cara penanganannya, yaitu pertama kita buka, tentu saja kita buka paketannya, pembungkusnya apapun itu, kardus maupun apa itu. Lalu kalau untuk dari anak lanang sendiri ya, itu biasanya dalamnya saya guntal atau saya lapisi dengan plastik ya. Gunanya apa? Gunanya itu supaya kelembapan itu terjaga, tidak menguap dan tidak akan membuat kebusukan pada tanaman atau daun ya. Seperti ini ya, dia tidak akan menguap lalu membuat daun ini busuk di dalam pengemasan atau di dalam di perjalanan ya. Lalu yang kedua, di sini kita buka apakah keadaan tanaman kita layu ataupun kering. Dari saya sendiri itu ada garansi atau jaminan ya. Kalau misalkan bibit yang saya kirim sampai sana itu kering atau mati, itu bisa ditukar ya, bisa ditukar, bisa difoto langsung dikirimin ke saya, bisa kami tukar dengan bibit yang baru. Itu misalkan keadaan kering atau mati ataupun busuk ya. Misalnya saya kirim kelembapannya tinggi lalu daunnya busuk, kemungkinan ditanam itu tidak bisa. Nah, itu bisa ditukar dengan yang baru. Nah, tapi tentu saja untuk ongkos kirimnya itu ditanggung oleh pembeli. Kita hanya mengganti bibit saja. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita buka pelapis plastiknya ini, kita buka. Oke, pelapis plastik kita buka, lalu kita siapkan itu adalah air bersih ya. Air bersih sebisa mungkin jangan air yang mengandung kaporit. Kalau bisa, kalau ada, bisa kalian kasih vitamin B1 ya. B1 yang biasanya untuk tanaman itu ya. Biar mencegah tanaman itu stres ya. Setelah air kita siapkan, langkah selanjutnya adalah perendaman. Perendaman tanaman kita ya, bibit yang kita datang ya, bibit stroberi khususnya ya. Itu untuk perendaman ini kita rendam di sini cukup hanya 5 menit saja, 5 menit atau 10 menit ya. Itu cukup. Lalu kita tiriskan. Lalu kita siapkan media untuk penanaman. Kalau misalkan kalian mau tanam di polybag ya, kalian siapkan media yang sudah jadi, dimasukkan ke polybag ya. Bisa mungkin disiram dulu ya sampai basah. Lalu bibit ini setelah 10 menit atau 5 menit kita angkat, kita tiriskan ya. Kita simpan di suhu ruangan ya, yang agak sejuk ya. Itu sebisa mungkin kalau paketannya itu datangnya pagi, itu berarti sore sudah bisa kita tanam. Kalau paketannya itu datang sore, jadi pagi baru kita tanam. Jangan kita tanam itu pas waktu siang, jangan ya. Itu akan menyebabkan tingkat dehidrasi itu tinggi. Oke, langsung saja kita lanjut.
eh, cara penanganannya adalah seperti ini. Ini paket yang kita pesan, yang sudah sampai di tangan kita, itu di dalamnya ada pembungkus seperti ini ya. Nah, ini biasanya saya setiap bungkus ini saya isi 2 bibit ya. Lalu ini simulasi ya. Ini plastik, ini kita buka. Kita buka ini plastiknya saja ya. Plastik ini kita buka. Nggak usah pakai pames, nggak usah pakai gunting, itu bisa. Tinggal kita gini aja. Nah, kita cari posisi plastik pembukanya di mana. Lalu seperti ini ya. Jika bibit datang itu dalam keadaan masih tingkat kebasahannya itu masih cukup ya, bisa langsung kita tanam, bisa. Yang penting jangan waktu siang hari kita tanam. Kalau enggak juga bisa kita simpan dulu di suhu ruangan. Itu kalau misalkan paket hanya dalam waktu 1 hari datang, nah itu bisa langsung kita tanam, bisa. Yang penting jangan siang hari. Lalu penanganan selanjutnya setelah kita buka, itu kita rendam seperti ini. 5 menit saja cukup. Kalau dirasa kurang cukup ya, 10 menit bisa. Dan pastikan air yang kita gunakan itu adalah air bersih, sebisa mungkin tidak mengandung kaporit ya. Seperti ini ya. Lalu langkah yang selanjutnya apa? Nah, kita angkat ya sampai airnya enggak tetes lagi. Nah, seperti ini kan biasanya 5 menit itu kalau bibit dalam keadaan layu dia akan langsung fresh, akan seger lagi, dia akan daunnya akan mekar lagi. Lalu kita tiriskan ya. Kita tiriskan, simpan ditiriskan seperti ini. Kita simpan di suhu ruangan. Suhu ruangan yang sejuk ya, sebisa mungkin yang sejuk, yang terhindar langsung matahari ya, terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, kalau misalnya datangnya pagi, berarti sore sudah bisa kita tanam. Kita singkirin dulu, ini sudah jelas ya. Lalu yang harus kita persiapkan adalah media yang akan kita gunakan untuk menanam. Set. Nah, ini media yang sudah saya siapkan ya. Lalu setelah bibit kita tiriskan, itu kita siapkan media, mau pakai pot, mau pakai polybag, mau hidroponik, itu bisa. Untuk bibit saya ini bisa langsung untuk hidroponik, bisa ya. Jadi medianya nggak usah dibuang atau dibongkar, tidak usah, tinggal kita tambahkan media saja. Itu kalau kita menggunakan medianya adalah kokopit. Nah, di sini media saya gunakan seperti biasa yang sudah sering saya ulas ya, sering kita bahas ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan mengenai media tanam, itu ya silahkan cari koleksi video saya ya. Jangan banyak tanya. Banyak maksudnya jangan banyak tanya, yang sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Nah, kita persiapkan media, lalu kita siram sampai basah. Setelah itu kita tunggu sampai waktu bibit bisa kita tanam. Nah, jadi ketika bibit mau kita tanam itu, ini tingkat kebasahannya sudah tidak terlalu tinggi ya, sama kita sudah tiriskan juga kan.
Nah, lalu ketika sore sudah menjelang atau pagi sudah tiba, ya, saatnya kita menanam bibit. Seperti ini, ya. Bibit yang sudah kita tangani itu sudah bisa kita tanam. Nggak usah nunggu lama-lama sampai 1 hari 2 hari, nggak usah. Langsung kita tanam. Seperti ini bisa kita langsung cabut seperti ini, atau kalau memang susah untuk dicabut bisa ini disobek pakai cutter atau pakai tangan juga bisa. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita buat lubang di sini ya. Nah, di tengah, pastikan di tengah-tengah ya. Lalu kita tutup dengan medianya. Setelah ini timbul pertanyaan lagi, setelah ditanam apakah bisa langsung terkena sinar matahari ataukah bagaimana? Oke, saya jawab. Setelah bibit sudah kita tanam seperti ini, penanganan selanjutnya adalah jika domisili Anda atau tempat tinggal Anda itu di tempat yang tidak terlalu panas atau di daerah pegunungan ya, seperti di tempat saya ini ya, Wonosobo ya, itu bisa langsung full sinar matahari dari pagi sampai siang, itu bisa. Kalau tempat sampean, tempat Anda itu di tempat yang suhunya panas ya, itu bisa kita simpan di teras rumah yang tidak terkena hujan ya, yang sirkulasi udaranya bagus ya, suhunya cukup cukup sejuk. Itu bisa selama 3 hari. 3 hari cukup, jangan, nggak usah kelamaan. 3 hari cukup. Ataupun di tempat Anda banyak pohon besar, pohon rindang, itu bisa kalian taruh di bawah pohon yang sekiranya dapat sinar matahari pagi ya, dan dapat sinar matahari sore. Tapi pas siang hari itu dia tidak terlalu panas karena dinaungi oleh pohon rindang. Seperti itu. Kalau seperti itu bisa sampai seterusnya bisa, ataupun mau 3 hari bisa, ataupun mau 10 hari, 1 minggu itu bisa. Lalu bisa itu full sinar matahari, itu bisa. Tips lagi, satu lagi ya, untuk hasil yang maksimal, buah yang besar, itu dibutuhkan suhu yang sejuk. Nah, untuk stroberi ini sebenarnya dia itu mudah beradaptasi, walaupun di tempat panas, di tempat sejuk itu dia bisa hidup dan bisa berbuah. Cuma untuk buahnya itu kemungkinan akan berbeda di tempat sejuk sama di tempat yang panas. Itu kemungkinan buahnya akan besar yang di tempat yang sejuk. Jadi untuk yang kalian yang tempat tinggalnya itu panas, itu bisa kalian akali dengan atap paranet ya, paranet. Bisa juga kalau misalnya Anda punya modal ya, punya uang banyak ya, kalian buat mini greenhouse ya, mini greenhouse. Jadi kalian bikin atap UV, lalu kalian kasih atap paranet. Wah, itu sangat bagus. Daun terhindar dari kebusukan karena hujan, dan buah pun akan maksimal. Nah, untuk greenhouse ini enggak cuma untuk di tempat panas, itu enggak, di tempat kalian yang suhunya sejuk juga bisa. Itu sangat bagus lagi ya. Oke, mungkin cukup jelas ya.
untuk kali ini. Jadi terima kasih untuk kalian ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi bisa terjawab dengan video ini. Kalau misalnya belum terjawab, bisa ditanyakan lagi. Tapi sebisa mungkin jangan ditanyakan pertanyaan yang sudah sering ditanyakan. Itu jawabannya sudah ada di video-video saya ya. Silahkan buka saja video-video saya. Di situ sudah ada jawaban-jawabannya dan tips-tipsnya. Nah, mungkin kali ini cukup ya, dan cukup jelas juga. Semoga bisa membantu. Nah, terima kasih. Salam tanam-tanam bikin serang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.